Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 0305202035 dari PMM 2. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran tentang diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras, atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan khalayak pembaca. Jenis-jenis diksi. Secara umum, diksi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, diksi berdasarkan maknanya. Yang kedua, diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan maknanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, makna denotatif. Yang dimaksud dengan denotatif adalah makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Aji selalu kerja keras dalam pekerjaannya untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Yang kedua, makna konotatif. Konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Abdi harus membanting tulang setiap hari karena untuk mencari nafkah dan menghidupi keluarganya. Diksi berdasarkan leksikal. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contohnya, bahagia sama dengan senang, matahari sama dengan mentari, cantik sama dengan elok, pintar sama dengan pandai. Yang kedua, antonim. Antonim adalah kata yang memiliki arti yang berlawanan dengan kata lain. Contohnya, naik berlawanan dengan turun, besar berlawanan dengan kecil, banyak berlawanan dengan sedikit. 3. Hormonim. Hormonim adalah kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya, bulan itu terlihat bulat penuh pada malam ini. Semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Kata bulan pada kedua kalimat tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun memiliki ejaan yang sama. Yang keempat, homofon. Homofon adalah kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafal sama. Contohnya, Anton menabung uangnya di bank secara rutin. Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank dan bank pada contoh memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Yang kelima, homokrap. Homokrap adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contoh, makanan favorit Dita adalah tahu goreng. Dita tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada contoh ejaannya sama, tetapi memiliki arti yang berbeda. Yang keenam, polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Contohnya, para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan. Andin adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada contoh memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Yang ketujuh, hipernim dan hiponim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya, sedangkan hiponim adalah kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Contohnya, di kebun binatang itu terdapat banyak binatang liar, misalnya gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lainnya. Pada contoh, binatang liar merupakan hipernim, sedangkan kata hiponim, gajah, singa, buaya, rusa, kuda, dan lain-lainnya. Fungsi diksi. Yang pertama, dengan menggunakan diksi, maka suatu kata akan dapat lebih jelas arahnya dan penggunaannya.
dengan ketepatan pemilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi atau tafsiran yang berbeda antara penulis dan pembaca. Yang kedua, untuk memperindah kalimat, di mana pengarang atau penulis dapat membuat cerita menjadi lebih runtun. Yang ketiga, agar dapat membuat para memahami apa yang ingin disampaikan atau diutarakan penulis. Yang keempat, agar dapat menggambarkan ekspresi yang ada pada gagasan. Syarat diksi, agar dapat mendapatkan cerita yang menarik menggunakan diksi atau pilihan kata, maka diksi yang baik harus memiliki syarat. Syaratnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melakukan ketepatan dalam pemilihan kata yang digunakan untuk menyampaikan gagasan. Yang kedua, sebagai pengarang harus memiliki kemampuan membedakan nuansa makna yang tepat sesuai dengan gagasan yang akan diutarakan dan kemampuan dalam menemukan bentuk yang ideal dengan nilai bagi pembaca. Yang ketiga, sebagai pengarang harus dapat menguasai berbagai kosakata dan mampu memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk diterapkan. Ciri-ciri diksi. Yang pertama, pemilihan kata yang sesuai dan tepat dalam mengungkapkan sebuah gagasan. Yang kedua, kata yang digunakan dapat dibedakan secara tepat dalam bentuk dan makna yang selaras dalam gagasan dan situasi pembaca. Yang ketiga, penggunaan kata yang dimiliki masyarakat dapat memberdayakan kekayaan bahasa menjadi kata yang jelas dan tepat. Kesalahan diksi. Di dalam kenyataan, tidak sedikit ditemukan kalimat tidak gramatikal yang disebabkan oleh penggunaan kata yang tidak tepat. Bidang pemilihan kata itu disebut diksi. Jadi, kesalahan diksi ini meliputi kesalahan kalimat yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan kata. Contoh, pemakaian kata tidak tepat. Ada beberapa kata yang digunakan secara tidak tepat. Kata dari atau daripada sering digunakan secara tidak tepat. Contoh, hasil daripada penjualan saham akan digunakan untuk memperluas bidang usaha. Kalimat itu seharusnya tanpa kata daripada, karena kata daripada digunakan untuk membandingkan dua hal. Baiklah, sampai di sini video pembelajaran saya tentang diksi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.